Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang kita muliakan, kita hormati Bapak Pengurus Masjid Raya Istiqlal Kampung Kelawi, Bapak Ketua serta dengan seluruh jajaran kepengurusan beliau. Kami muliakan, kami hormati Ustaz kita sebagai pemimpin jamaah yang mengimangi pelaksanaan solat maghrib kita secara berjamaah. Kami muliakan Nenek Mamak dan kadang bersahabat tuah payung panji dalam nagari kapai tampik bertanyu kapulang tampik berbarito. Kami muliakan alim ulama jo cadik pandai dan suluhnya tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Dengan duduknya baca min kitab tagaknya rundiangnya pitua ayat suci tepian janih tahunan halal junan haram salat dosah junan bata tampik batanya orang banyak. Kami muliakan ibu-ibu kami, ibu-ibu bundukan duang limpapeh rumah nan gadang sumara anjung paranginan kaundong-undong ke Madinah kapayung panji ke Sarugo. Umumnya kepada seluruh ayah bunda, bapa dan ibu jamaah Masjid Raya Istiqlal, ketek nak bisa musabik namu, kadang nak bisa mupanggil gala insyaAllah, yang hadir di masjid kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali bapa dan ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa hadir di masjid ini guna melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa dan harapan kita bersama tentunya langkahan kaki, ayunan tangan, waktu yang kita luangkan, ibadah yang kita persembahkan kepada Allah, semuanya diterima sebagai amal soleh di sisinya. Kemudian salawat dan salam buat Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, memberikan pesan kepada kita. Kata Nabi, fata'allama ayatan minal kitab. Ketika seseorang itu hadir di dalam suatu majlis, di majlis itu disampaikan ayatan minal kitab, satu ayat saja tentang kebesaran Allah, khairul laka an tusalli mi'ata raka'ah, maka sepulang dari kegiatan itu siapapun yang hadir akan Allah berikan pahala lebih besar dibanding solat sunnah 100 rakaat. Kalau seandainya pahala yang kita harapkan dari Allah itu lebih besar Bapa dan Ibu, maka Nabi sampaikan fata'allama baban minal kitab. Disampaikan dalam kajian itu lebih dari satu ayat, maka pahalanya pun lebih besar. Khairul laka an tusalli alfa raka'ah, pahalanya lebih hebat, lebih besar dibanding solat sunnah 1000 rakaat. Maka ini adalah salah satu di antara keutamaan kita hadir dalam majlis ilmu. Pahala yang sangat besar Allah janjikan Bapak dan Ibu jemaah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan keistiqomahan untuk kita bersama, akan selalu dapat hadir, akan selalu mampu meluangkan waktu dan kesempatan untuk hadir di taman-taman surganya Allah yang ada di dunia, yaitu di majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah maghrib yang Allah muliakan, Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, memberikan pesan kepada kita bersama. Kalau ingin hidupmu itu bahagia, setidaknya ada 5 hal yang mesti dilakukan di dalam hidup ini. Kebahagiaan di dalam hidup Bapak Ibu ini menjadi harapan kita bersama, apalagi menjadi orang yang beriman kepada Allah. Doa yang selalu kita sampaikan kepada Allah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita bermohon kepada Allah kiranya Allah akan selalu memberikan kepada kita kebahagiaan hidup di dunia. Kiranya Allah akan selalu memberikan kepada kita kebahagiaan hidup di akhirat dan dijauhkan kita nantinya oleh Allah dari panasnya api neraka. Maka harapan dan doa itu Bapak Ibu insyaAllah terkabul, kata Imam Al-Ghazali, apabila ada 5 syarat yang bisa kita lakukan dan terapkan di dalam hidup dan kehidupan. Yang pertama, kata beliau Bapak Ibu, kebahagiaan itu akan bisa didapatkan ketika muahadah, kita menepati seluruh janji-janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bahagia itu Bapak Ibu adalah orang yang menepati janjinya dengan Allah. Pertanyaannya, kapan kita membuat janji dengan Allah? Janji yang kita buat dengan Allah Bapak Ibu itu sebelum lahirnya kita ke dunia. Ketika telah terjadi penciptaan kita di dalam rahim ibu kita masing-masing, maka di saat itu Allah bertanya kepada kita. Pertanyaan Allah, alastu bi rabbikum? Qalu bala sahidna. Apakah kamu yakin, kamu bersedia seandainya aku ini menjadi Tuhanmu dan engkau aku anggap sebagai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh kita sepakat Bapak Ibu, qalu bala sahidna. Kami yakin dan kami menyanggupi Allah dan kami bersedia kalau engkau Tuhan kami dan kami menjadi hamba-Mu. Kemudian waktu berganti, musim berubah Bapak dan Ibu. Ketika kita lahir ke dunia, semua yang kita inginkan sedikit demi sedikit, perlahan-perlahan Bapak Ibu, semuanya Allah berikan. Rasa-rasanya tak ada satu pun doa kita yang tak dikabulkan Allah. Tak ada satu pun nikmat yang kurang di dalam hidup dan kehidupan kita yang kita pakai. Kalaupun ada yang merasa kurang Bapak Ibu, mungkin rasa syukur kita yang belum penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsep syukur itu sebenarnya Bapak Ibu sederhana saja. Kata Nabi, unzur ila man huwa asfala minkum. Rajin-rajinlah melihat kepada seseorang yang berada di bawahmu dalam perkara nikmat. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan engkau selalu memandang kepada orang yang nikmatnya lebih banyak dari hidup. Maka konsep sederhana dari syukur ini Bapak Ibu jemaah, ini menjadi salah satu hal yang mesti ada dalam diri kita. Pandangan mata mesti melihat kepada orang yang lebih di bawah kita Pak dalam perkara nikmat. Maka syukur itu akan selalu hadir, nikmat akan terasa sangat banyak yang sudah Allah persembahkan kepada kita. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, Allah sebagai Tuhan kita selalu memberikan yang kita inginkan, yang kita doakan Bapak Ibu. Cepat atau lambat semua yang kita harapkan itu akan diberikan Allah. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai hamba yang telah berjanji kepada Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, kita sudah memberikan semua yang terbaik untuk Allah atau tidak? Kalaulah janji itu tidak ditepati Bapak dan Ibu jemaah, kita tidak mampu menjadi hamba-hamba terbaik yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, tak mampu memberikan ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti nantinya Bapak Ibu, doa yang kita baca bahagia dunia, bahagia akhirat itu tak akan pernah dihadirkan Allah untuk kita. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu jemaah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum nanti engkau akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kurun waktu kehidupan yang sudah sangat panjang ini, apakah kita sudah memberikan yang kita bisa, yang kita mampu, yang terbaik kepada Allah, menepati semua janji-janji kita atau belum? Maka insyaAllah Bapak dan Ibu jemaah, ketika janji dengan Allah sudah ditepati, maka yakin dan percayalah kebahagiaan itu semuanya yang kita harapkan akan diberikan Allah di dalam hidup dan kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu jemaah, agar hidup itu bahagia, kata Imam Al-Ghazali, bekalnya adalah mujahadah. Bersungguh-sungguhlah dalam hidup dan kehidupan. Kita memiliki peran dan fungsi masing-masing di dalam hidup ini Pak. Bagi kita seorang laki-laki ada peran sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami di dalamnya. Maka jadikan peran sebagai seorang ayah dan seorang suami itu sebagai wujud nyata pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguhlah dalam peran itu Bapak.
Karena kata Nabi, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling baik, yang paling sayang terhadap keluarganya. Apa yang kita lakukan, yang kita usahakan, bapak dan ibu, usahakan yang terbaik untuk anak dan isteri kita, Pak. Maka insya-Allah itu akan menjadi salah satu upaya agar kebahagiaan hidup itu bisa kita dapatkan. Ibu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, manfaatkan peran itu dengan maksimal, Ibu. Jadikan peran itu sebagai peran yang bisa membuat kehidupan kita bahagia. Karena sudah dicontohkan Bapak Ibu, salah satu dalam riwayat diceritakan ada seorang istri namanya Asyah. Dia adalah istri dari seorang raja yang laknat Bapak Ibu, yang pasti akan mendapatkan siksa dari Allah, bernama Fir'aun. Jadi Asyah Bapak Ibu adalah wujud nyata seorang istri yang tetap menghambakan diri kepada Allah dan tak pernah melawan kepada suami meskipun keyakinan dengan suami berbeda. Jadi Asyah itu Ibu, ketika ia mengaku beriman kepada Allah dan si Fir'aun tahu dengan keimanannya kepada Allah, maka penyiksaan itu terjadi berulang kali Bapak dan Ibu. Bahkan dalam satu hari itu Bapak Ibu, ada penderitaan yang dirasakan. Kadang pagi kena tinju, malam kena dongkak, siang hari kena smackdown, lo ganti-ganti je posisinya tu Pak. Tapi Asyah Bapak Ibu tak sekalipun melawan, tak sekalipun berbicara yang tidak pantas kepada suaminya. Ketika disiksa oleh Firaun Bapak Ibu, maka dia mengucapkan kepada Firaun, terima kasih suami, siksa yang kau berikan, sakit yang engkau berikan kepadaku, insya Allah akan menjadi hadiah terindah nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah buktikan itu Bapak dan Ibu jemaah, menjelang meninggal dunia ketika sakratul maut, Asyah telah dinampakkan oleh Allah istana megah di dalam surga untuknya. Amalannya Bapak Ibu tak sebanyak kita mungkin. Dia tak pernah hadir solat berjemaah, dia tak pernah hadir pengajian, tetapi patuhnya dia kepada suaminya dan dia bersungguh-sungguh menjadi istri Bapak dan Ibu jemaah. Maka itu menjadi sesuatu yang membuat dia bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu jemaah, bagi kita sebagai seorang hamba yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam beribadah Bapak Ibu, contohnya ibadah solat, maka Nabi katakan, ihfazillaha yahfizka, jagalah olehmu Allah, maka Allah pasti akan menjaga dirimu. Maka orang yang menjaga Allah itu Bapak Ibu, kata ulama, adalah orang yang menjaga solatnya, yang memberikan yang terbaik di dalam solatnya. Maka orang-orang yang menjaga solatnya Bapak Ibu, inilah orang yang akan dijaga oleh Allah. Tak hanya dirinya yang dijaga oleh Allah, anak cucu keturunannya dijaga oleh Allah, seluruh keluarga besar yang dicintainya pasti dijaga oleh Allah. Ini hebatnya ibadah solat Bapak Ibu. Karena puncak dari setiap ibadah yang kita lakukan itu adalah solat kita. Nanti pada hari kiamat Bapak Ibu, inna awwala ma yuhasabu ila yaumil qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang akan menjadi sesuatu yang dipandang, yang diteliti oleh Allah pada hari kiamat adalah ibadah solat kita. Maka orang-orang yang menjaga ibadah solatnya Bapak Ibu, Allah akan menjaga dirinya. Seseorang yang di waktu berkarir, tanda tangan berlaku, pangkat jawatan sedang diemban, jagalah Allah pada saat itu Bapak Ibu. Maka ketika pangkat jabatan itu tak lagi kita emban, kita sandang, maka di saat itu Allah akan semakin menjaga dan mencintai diri kita. Tapi tak jarang juga kita lihat Bapak Ibu, ketika seseorang itu berpangkat, berkarir, gajinya banyak, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat sesuatu yang sudah dibanggakan itu tak lagi kita emban, maka Allah pun di saat itu melupakan kita. Allah juga memberikan rasa lupa itu kepada orang-orang yang kita sayang Bapak Ibu jemaah. Rasa sayang dari seorang istri berkurang, rasa sayang dari anak pun tak banyak lagi. Bahkan banyak orang tua yang terabaikan di masa tuanya. Semua itu terjadi karena di waktu sehat walafiat, di waktu tangan-tangan berlaku, banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, berikan solat yang terbaik. Pertanyaannya, solat terbaik itu seperti apa?
Maka Nabi sampaikan solat terbaik itu adalah berjamaah. Solatul jamaah tafdulu min solatil fadzi bisab'i wa isrina darajah. Dari segi pahala Bapak Ibu, solat berjamaah itu tak tanggung-tanggung pahalanya. Lebih dari 27 derajat dibanding solat sendirian. Kemudian dalam hadis lain pun Nabi ingatkan kita, man sholalillah, siapa yang solatnya karena Allah, fi jama'atin, solatnya berjamaah, arba'ina yauman, 40 hari berturut-turut berjamaahnya, yudrikat takbiratul ula, sekalipun tak pernah terlambat mengikut imam, kutibat lahu bara'atani, Allah haramkan 2 hal untuknya, bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq, haram menjadi orang munafik dan haram nantinya masuk neraka. Nah, ini hebatnya solat berjamaah Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan Pak, kita konsisten melakukan yang terbaik minimal dalam ibadah solat kita. Kemudian pertanyaannya, apakah cukup dengan ibadah wajib saja? Tentu saja tidak Bapak Ibu jemaah. Maka solat itu akan lebih sempurna jika ditambah dengan ibadah-ibadah sunnahnya. Ada di situ solat sunnah rawatib Bapak Ibu, minimal 12 rakaat bisa kita lakukan Bapak Ibu jemaah. Yang mana yang 12 rakaat? 2 rakaat sebelum solat subuh, solat sunnah muakkad qabliyah subuh, atau kita kenal dengan solat sunnah fajar Bapak Ibu. Maka solat ini menjadi salah satu solat yang sangat Allah cintai. Kata Nabi, rakaat al-fajri, 2 rakaat solat sunnah fajar, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik, lebih mulia dibanding dunia dan semua isi. Kemudian ditambah dengan 4 rakaat sebelum solat zuhur, 2 rakaat setelah solat zuhur, 2 rakaat setelah solat maghrib, dan 2 rakaat setelah solat isya. Kalau kita rutinkan ini Bapak Ibu, banallahu misla baiti fil jannah, Allah bangunkan istana mewah untuk kita di dalam surga. Intinya apa Bapak Ibu? Mujahadah, serius dalam seluruh kondisi kehidupan yang masih Allah berikan Bapak dan Ibu jemaah. Kenapa mesti serius Bapak dan Ibu jemaah? Karena Allah tidak akan pernah melupakan seseorang yang memberikan segala daya dan upayanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu jemaah, kebahagiaan itu akan bisa kita dapat, kata Imam Al-Ghazali, syaratnya adalah muraqabah. Yakini, sadari kita selalu berada dalam pemantauan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup dan kehidupan Bapak Ibu, kita akan selalu diawasi Allah. Allah tak pernah tidur, tak pernah lelah, akan selalu memandang kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ketika satu kebaikan sekecil apapun itu, nanti akan Allah perlihatkan kepada kita dan kita akan mendapatkan balasan dari kebaikan yang sedikit itu. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun keburukan itu, nanti akan Allah perlihatkan kepada kita dan kita akan menerima balasan atas keburukan itu. Kemudian di samping itu Bapak Ibu, Allah juga memiliki 2 malaikat yang akan selalu memantau keberadaan kita, melihat tingkah laku dan gerak-gerik kita. Itulah malaikat rakib dan atid. Malaikat rakib akan mencatat setiap amal baik, sekecil apapun itu Bapak Ibu. Catatannya jelas, nanti akan diperlihatkan kepada kita. Ketika kesalahan, sekecil apapun kesalahan itu, malaikat atid pun akan dengan sigap untuk menuliskan semuanya, dan nanti kita akan mendapatkan balasan atas setiap perilaku yang pernah kita lakukan, baik atau burukkah perilaku itu, nanti kita akan menerima balasan dalam setiap perbuatan yang kita lakukan itu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, pengawasan itu ada yang lebih dekat dan mungkin pergi bersama kita dalam setiap keadaan, itulah tangan dan kaki kita. Makanya dalam surat Yasin Bapak Ibu, Allah ingatkan kita dalam satu ayat di dalamnya, al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang suatu hari di mana mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan dan kaki akan memberikan kesaksian kepada Allah atas apa yang telah dilakukan, yang diperbuat di dalam hidup dan kehidupan ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kebaikan itu dan kebahagiaan itu akan bisa kita rasakan
kata Imam Al-Ghazali, syaratnya adalah muhasabah. Selalulah memperbaiki diri. Bapak Ibu jemaah, murid Imam An-Nawawi pernah bertanya kepada beliau, "Wahai guruku, kenapa aku masih hidup sampai hari ini?" Maka Imam An-Nawawi memberikan jawaban, "Pertama, karena dosamu masih sangat banyak." Jadi awak hidup sampai malam kini Bapak Ibu, padahal kalau dicari dari kondisi kesehatan tak prima lagi. Dari segi umur sudah lewat Bapak Ibu jemaah. Bahkan ada orang yang lebih muda dari kita, yang kesehatannya lebih prima daripada awak Bapak Ibu, telah meninggal dunia. Tapi awak lacuk sakit, pak lunya mati lah. Ini tu pertanyaan. Kenapa masih hidup? Kata murid Imam An-Nawawi. Maka kata beliau, kerana dosa masih sangat banyak. Maka oleh sebab itu, apa yang mesti kita lakukan Bapak Ibu? Tentu saja bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa yang banyak Bapak Ibu, apabila serius minta ampun kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan yang sangat luas untuk hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pertanyaannya, bagaimana cara minta ampun kepada Allah itu? Nabi ingatkan, "Ma min muslimin yusnibu zamban." Ketika dosamu terasa banyak, maka minta ampunlah kepada Allah dan sadarlah atas dosa itu, dan lakukan 3 hal setelahnya. Yang pertama, summa yatatahar, mandi tobatlah dengan segera. Jadi tugas awak yang pertama Bapak Ibu, sebelum kita kembali kepada Allah adalah dengan mandi tobat. Cara mandi tobat itu sederhana Bapak Ibu. Layaknya mandi wajib yang kita lakukan, baca niat sebelum mandi, sengaja aku mandi tobat, menghilangkan dosa besarku, dosa kecilku kerana Allah, kemudian basahkan seluruh tubuh setelahnya. Yang kedua, summa nusalli rakaatain, solat sunat taubat 2 rakaat, salli sunatan taubat rakaataini lillahi ta'ala. Yang ketiga, summa nastaghfirullah, banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah. Maka insya-Allah Bapak Ibu, 3 hal ini adalah upaya terbaik yang bisa kita lakukan sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, kapan waktu kita minta ampun Bapak Ibu? Ketika ada kesempatan kehidupan yang masih diberikan, maka disitulah waktu kita bersegera minta ampun kepada Allah. Karena kematian Bapak Ibu tak menunggu kita bertaubat kepada Allah. Kematian tak menunggu kita menjadi orang soleh. Kematian tak menunggu kita baca Quran. Tapi kematian itu datang ketika ajal telah disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, fa iza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika ajal seseorang itu telah sampai, maka dia akan kembali kepada Allah, tak bisa dimajukan dan tak bisa dimundurkan walaupun itu hanya sesaat. Mudah-mudahan waktu yang masih ada bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bertaubat kepada Allah dan memperbaiki diri Bapak Ibu. Yang kelima Bapak Ibu jemaah, syarat agar kita menjadi manusia yang bahagia dalam pandangan Allah itu adalah muaqabah, mau memberikan segala sesuatu terbaik kepada Allah. Apa yang ada dalam hidup ini Bapak Ibu, rezeki yang Allah berikan, maka kalau ingin itu mendatangkan manfaat untuk diri kita, maka berikan yang bisa kita berikan kepada orang lain di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sejatinya ma'akalta fa'afnaita, apa yang kita makan pada masanya dia akan berubah menjadi bau busuk yang tidak enak dipandang oleh mata. Dimakan lama-lama Bapak Ibu di malam hari, besok pagi dikeluarkan balik, maka harga yang sangat mahal yang kita beli sebelumnya itu akan hilang dan sirna dengan sesaat. Malabista fa'ablaita, apa yang kita pakai Bapak Ibu akan lapuk, tapi yang kekal abadi mata sadaqta fa'amdaita, yang kita sedekahkan, yang kita berikan di jalan Allah, itu akan kekal abadi selamanya. Ibu bapa jemaah maghrib yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua yang ingin kita sampaikan Bapak dan Ibu jemaah, ketika 5 hal ini sudah kita usahakan dalam kehidupan, kita telah menepati janji dengan Allah. Kita sudah berupaya menjadi manusia-manusia terbaik. Kita sudah berupaya untuk selalu menjadikan diri menjadi orang baik karena kita selalu diawasi Allah. Kita sudah berupaya untuk merubah diri Bapak Ibu dan telah memberikan yang kita bisa untuk Allah. Tapi Bapak Ibu, kebahagiaan itu tak juga sampai kepada kita.
Karena kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada 5 hal yang mungkin ada di dalam diri kita, dan ini adalah sesuatu yang menghambat kebahagiaan itu datang. Yang pertama kata Ibnu Qayyim, Bapak Ibu, khamsun min alamati saqwah. Seseorang yang telah berharap bahagia, meminta kepada Allah setiap saat, melakukan yang terbaik, tapi kebahagiaan itu tidak sampai juga kepadanya, disebabkan oleh 5 hal. Yang pertama Bapak Ibu, yang membuat kita tak jadi bahagia itu adalah bikaswatil qalbi. Kita mempunyai penyakit di dalam hati. Jadi orang tak akan pernah senang Bapak Ibu kalau hatinya bermasalah. Jadi orang yang bahagia itu Pak adalah orang yang hatinya baik. Karena kekayaan itu Bapak Ibu sejatinya berada di dalam hati awak. Laisal ghina min kasratil arad. Kekayaan tak dipandang dari seberapa banyak uang yang kita punya. Tidak dipandang dari seberapa bagus rumah yang kita huni. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Tapi kekayaan itu Bapak Ibu kita dapat dan kita rasakan ketika memiliki ketenangan hati. Jadi puncak kebahagiaan itu adalah hati kita Bapak Ibu. Maka tidak salah Nabi menyampaikan inna fi jasadi mudghah. Dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Fa iza salahat salahat jasadu kulluh. Apabila daging yang segumpal itu baik, maka seluruhnya akan menjadi baik. Jadi kehidupan awak baik atau indahnya itu tergantung hati awak. Fa iza fasadat fasadat jasadu kulluh. Apabila yang segumpal itu buruk bermasalah, maka semuanya juga akan menjadi masalah. Kenapa mata tak enak memandang seseorang? Itu karena hati bermasalah. Kenapa langkah kaki ayunan tangan tidak datang ke tempat yang diridhoi Allah? Karena hati rusak. Kenapa ketika orang mendapatkan nikmat kita tak bahagia ketika melihat orang dapat nikmat? Karena hati bermasalah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, berapapun kita menangis kepada Allah, melakukan yang terbaik kepada Allah, memberikan ibadah yang maksimal, tapi kalau hati masih bermasalah, maka tak akan pernah kita merasakan kebahagiaan. Yang kedua Bapak Ibu, kata Ibnu Qayyim, kebahagiaan itu terhalang karena wajumudul ain. Kita memiliki mata yang beku Bapak Ibu. Mata yang beku itu adalah mata yang tak pernah sekalipun menangis. Ibu bapa tanya diri awak masing-masing, lai kolah awak menangis dalam waktu dakik kau tu indah. Ada ibu menangis. Kalau dah ada awak menangis dalam hidup kau, ibu tak bahagia awak. Kalau sepanjang hari kau galak panjang sampai matamu jo kawan galak, bayi kerajo galak, di musaji galak, segala macam tertawa dan bahagia saja, maka tak akan pernah bahagia. Jadi menangis tu Bapak Ibu adalah salah satu kunci bahagia. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, banyak jemaah yang menyampaikan, Ustaz, ambo menangis taruh. Bila ibu menangis? Ketika ambo menonton salah satu sinetron yang ambo sukoi. Nangisnya Bapak Ibu. Seakan-akan pemeran wanita dalam sinetron itu sesuai mana dengan kisah yang ambo jalani dalam kehidupan nyata. Maka setiap sinetron tu ambo cari, ambo tonton, ambo menangis di bueknya. Kerana kisahnya sambung aja kisah. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah menangis melihat sinetron yang kita rasakan kesedihannya nyata dalam diri awak? Menangis itu Allah pandang membuat kita bahagia? Tidak Bapak Ibu. Menangis seperti itu tak dipandang. Itu bukanlah tangisan mendatangkan kebahagiaan. Ada pula seseorang jamaah menyampaikan, Ustaz, ambo cok menangis. Ba aku ibu menangis rasa rindu ke anak. Anakmu kuliah di Jakarta, Ustaz. Kininya sedang sibuk pada menyusun skripsi. Menelpon kebun jambola jarang kini. Kininya sangat sibuk, Ustaz. Ketika mutakanainya air mata keluar. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah tangisan karena rindu terhadap orang kita sayang adalah tangisan mendatangkan kebahagiaan? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Lalu ada jamaah yang menangis. Kenapa ibu menangis? Karena salah satu keluarga saya meninggal dunia, Ustaz. Kawan ambo berpulang ke rahmatullah, padahal kawan yang sangat dakik jombo, Ustaz. Apa pun rasio ambo ada di nyoma, tapi kini tampe ambo curhat sudah ada lagi. Setiap ambo takana inyo, ambo menangis. Ibu bapa,
menangis kehilangan orang yang disayang pun bukanlah tangisan yang mendatangkan kebahagiaan. Lalu pertanyaannya, tangisan seperti apa yang diharapkan Allah dan Allah yakinkan kita akan mendatangkan kebahagiaan setelahnya? Maka kata Nabi, ainun bakat min khasyatillah. Tangisan yang bisa membuat bahagia itu adalah tangisan seseorang hamba yang teringat atas dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya Bapak Ibu, apakah tangisan ini sudah pernah hadir di dalam hidup dan kehidupan awak? Takana solat tinggal menangis, takana dulu pernah melakukan maksiat menangis Bapak Ibu, takut kepada Allah. Takana pernah menipu orang lain, pernah mengambil hak orang lain, menangis kita dibuat. Maka tangisan-tangisan seperti itu Bapak Ibu, itulah tangisan yang akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hidup ini. Kalaulah sampai hari ini Bapak Ibu dengan umur yang sudah puluhan tahun yang ada di dalam diri kita, tangisan karena takut atas dosa belum juga hadir Bapak Ibu jemaah, maka dikhawatirkan Ibu, ini adalah salah satu penyebab nanti kita tak akan pernah merasakan kebahagiaan di dalam hidup ini. Yang ketiga Bapak Ibu jemaah, seseorang itu tak bahagia, kata Ibnu Qayyim, sebabnya adalah wakilatul haya. Dia kurang mempunyai rasa malu. Malu terhadap manusia ini tak punya Bapak Ibu. Malu kepada Allah dia tak ada Bapak Ibu jemaah. Punya hari-harinya sibuk dengan kehidupannya saya. Azan orang, azan zalah. Padahal yang dipakainya dalam kehidupannya satu pemberian Allah, tapi tak pernah patuh kepada Allah. Maka tak salah Bapak Ibu, al-haya nisful iman, malu sebagian dari iman. Kalaulah rasa malu tak ada di dalam hidup ini, maka artinya iman tak bersarang di dalam dada kita. Artinya apa? Ketika iman itu hilang dan lepas dalam diri, maka kebahagiaan itu tak akan pernah bisa dirasakan. Yang keempat Bapak Ibu, kenapa kita tak bahagia? Warukbatu minat dunia. Kata Ibnu Qayyim, karena terlalu cinta terhadap kehidupan dunia. Kehidupan dunia boleh kita cari, boleh Bapak Ibu. Allah yang menyuruh kita. Kata Nabi, i'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Carilah kehidupan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Tapi ingat, wa mali akhiratika ka'annaka tamutu gadda, pikirkan kehidupan akhiratmu seolah-olah besok pagi engkau akan meninggal dunia. Makanya tak salah Bapak Ibu, carilah uang sebanyak-banyaknya. Maka dalam Al-Quran, fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Ketika engkau selesai salat subuh berjamaah, maka pergilah, bertebaranlah di muka bumi untuk mencari kehidupan dunia. Tapi ingat Bapak Ibu jamaah, kehidupan dunia yang kita cari tak akan selamanya bisa kita nikmati. Karena dunia aku tak lama Bapak Ibu jamaah. Kalau ada pun anda dapat dewak di dalam dunia, itu tak akan mendatangkan kebahagiaan yang maksimal. Kan pernah kita sampaikan Bapak Ibu di masjid ini, apabila dunia Bapak Ibu kejar belum tentu dapat. Kalaupun dunia dapat Bapak Ibu belum tentu banyak. Kalaupun banyak awak dapat belum tentu puas. Kalaupun dunia ku puas awak Bapak Ibu menjalaninya, dan pasti kepuasan itu tak lama. Itu standar dunia tu Pak. Di dunia aku apapun bantuannya Bapak Ibu jemaah, senangnya sebelum dapatnya Pak. Lah dapat biasa saja. Tekan lalu lain itu. Padahal janji wak ambu kalau lah dapat ni kumbu takkan cari Allah saya Pak. Itu. Pun tak Pak, lah dapat ingin lo yang lain. Itu dunia. Tapi akhirat Bapak Ibu kita kejar pasti dapat. Sudahlah dapat pasti banyak. Sudahlah banyak pasti puas. Sudahlah puas Bapak Ibu abadi selama-lamanya. Maka Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, kehidupan dunia yang masih kita jalan ini Bapak Ibu, awak tak tahu bila waktu berakhir. Karena beberapa bulan Bapak Ibu, bahkan di tahun patang lah sebenarnya, masalah kematian pula diingin awak berulang kali Pak. Kalau apa bisa buka info sumber Pak, Bu, di situ banyak pelajaran tentang kematian, yang mana kematian itu tak selalu hadir kepada orang tua Bapak. Malah dan banyak viral di info sumber, Bu.
nak meninggal tu, nak mati tu banyak nam ketik-ketik. Di tanggal 20 April 2025 ke tahun Padang Bapak Ibu, terjadi kecelakaan di Padang Basi Bapak Ibu jemaah. Jam 1:20 dini hari datang truk dari arah PT Semen Padang. Tiba di Bengkolan Padang Basi Bapak Ibu. Tiba-tiba saya hilang rem motor. Di mana berhentinya Bapak Ibu? Di sebuah kamar, yang di kamar tu ada 2 orang anak balita, umur 2 tahun, 5 tahun, kakak beradik. 1:20 dini hari tengah malam Ibu Bapak. Kalau secara logikanya anak ini belum waktunya dia meninggal dunia Bapak Ibu jemaah, yang mesti ketik dah Bu. Tapi apa kata Allah? Ajalmu telah aku tetapkan, meskipun umurmu masih muda, tapi engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu berganti musim berubah di bulan Agustus tahun Padang Bapak Ibu. Terjadi kecelakaan kereta api dengan mobil Brio. Kena ribut. Ada 7 orang siswi SMA Negeri 10 Padang. Dilantak di kereta api Bapak Ibu. 2 di antara 7 siswi dalam mobil itu meninggal dunia. 1 sangat viral beritanya, karena adalah putri dari Kapolresta Solo, Nabila Khairun Nisa. Umur masih 16 tahun. Kalau rasul-rasulnya Bapak Ibu 16 tahun belum meninggal dunia, masih panjang kehidupan, cita-cita masih tinggi yang ingin dicapai. Tapi apa kata Allah? Fa iza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ajal telah ditetapkan Allah, tak bisa dimajukan dan tak bisa pula dimundurkan. Kemudian hari-hari terakhir kemarin Bapak Ibu, ada 2 orang anak kita anak SD Bapak Ibu, Zafran dan Rasid, tawanam di belakang Bung Hatta tu Bapak Ibu, di Pantai Padang. Pak 8 tahun dan 9 tahun umurnya, masih kecil Bapak Ibu jemaah, tetapi kematian tak memandang umur seseorang. Maka yang perlu kita pahami Bapak Ibu, hari patang mentari turun awan ibarat merah sago, malam nan indah lam mulai, nyampang tibo saruan Allah, aja sampai singkit paminto umulah tibo di jangkauan. Tabua dibuat tigo-tigo, badan bagan jua balik pulang, katampi asa mulo jadi surui ke tanah dan sabingkah. Badarun air pemandian, pada sia bunyi cabiak kapan dikocong di kabik limu tambah satanggi air bungo, bararak tandu ke surau, tibo di surau dibujuakan, menunggu solat sampai takbir. Kini menuju ke Pusaro, iyo kapandang pakuburan, tak boleh diliang lahan tanah sakapa bakapalang. Badan kita bisuak Bapak Ibu, dilampi urang jo kain putih, dimpi jo papan dan salai di atasnya, badoro tanah penimbunan, tatagak menjan nandu mencogok si pudiang hitam, tahlil jo doa dibaca pengabisan, kubu atau timbun urang pulang, nan awak tinggal surang. Maka Bapak Ibu, tak ada pelajaran paling baik kecuali kematian. Maka dunia ini terasa biasa saja kalau awak ingin mati. Kenapa pada maksudnya akan awak tinggal rumah mewah segala macamnya Bapak Ibu yang kita upayakan untuk membangunnya, akan awak tinggalkan. Yatsbiul mayyit salasah. Ketika nanti status kita berubah menjadi mayat, maka 3 hal yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam makam kita. Wa yabqa ma'ahu wahid, tapi ingat hanya 1 yang tinggal. Fayarji'ul isnani, dan 2 dari yang 3 itu akan kembali pulang. Dan tinggal cuma 1 Bapak Ibu. Apa yang pulang dari nan 2 tu Bapak Ibu? Dari nan 3 tu 2 nan pulang. Yang pertama wa ahlihi, keluarga kita. Kalau apa meninggal dunia, sesayang-sayangnya ibu kapak pak, ibu tak akan pernah membuat rumah di samping kuburan apa. Boleh ke masuk kubur? Menangis, ia menangis Bapak Ibu jemaah. Tetapi menangis terlalu lama pun dilarang dalam agama kita. Maka ketika ibu ditinggalkan oleh bapak, ibu yang solehah, meskipun bapak sudah tidak ada lagi, maka rasa cinta itu tetap dibuktikan. Dengan apa? Selalu melakukan amal soleh, dan amal soleh itu diniatkan untuk suami. Ketika anak ditinggalkan Bapak Ibu, anak ditinggalkan di dunia, sesayang-sayangnya anak itu kepada kita, dia tak akan pernah pula masuk ke dalam kubur bersama kita. Maka apa yang bisa dilakukan? Tinggalkan anak yang soleh,
maka doanya, seluruh amal baiknya akan diniatkan untuk orang tuanya. Kemudian wa malihi, harta kita Bapak Ibu, harta yang banyak yang kita usahakan, yang kita perjuangkan, pada masanya akan kita tinggalkan juga Bapak Ibu. Tapi yang kekal abadi, yang akan menemani dengan setia, cuma satu, itulah wa a'malih, amal soleh yang kita lakukan selama hidup kita ini Bapak Ibu. Datangnya Bapak Ibu ke Masjid Raya Istiqlal, insyaallah ini akan menjadi ladang amal, dan tak akan pernah Allah lupakan usaha dan upaya kita untuk datang ke masjid ini. Hidup berdekatan dengan masjid, selalu memakmurkan masjid, ini adalah satu ibadah yang sangat dicintai Bapak Ibu. Bukankah kita pernah menyampaikan seorang perempuan kanat imra'atun sauda, kulitnya hitam, pekerjaannya taknusul masjidah, menyapu masjid Bapak Ibu. Dia bukan pejabat, pekerjaannya hanya sebagai penyapu masjid. Lalu apa yang Nabi berikan untuknya? Ketika dia meninggal, Nabi tak sedang berada di lokasi meninggal. Tapi waktu berganti musim berubah, beberapa hari setelahnya, Nabi bertanya keberadaan wanita itu. Lalu sahabat sampaikan, wanita itu telah meninggal ya Rasulullah. Maka Nabi memberikan 3 hal untuk dia Bapak Ibu. Pertama, kuburannya dinatangi oleh Nabi. Danuni ala kabriha, antarkan aku ke makamnya. Sampai di makamnya, sampai di kuburannya, Nabi melakukan solat jenazah. Inna solati nuralahu. Dan yang paling hebat Bapak Ibu, sebelum perjalanan ke makam itu Nabi lakukan, Nabi menangis luar biasa. Artinya apa Pak? Jangankan untuk solat berjamaah di masjid, untuk menyapu memberasihan masjid saya Pak. Itu awalnya tu kan, itu sangat dicintai dan disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir Bapak Ibu, kenapa kita tak bahagia? Kata Ibnu Qayyim, tulul amal. Kita banyak cita-cita dan angan-angan, tapi usaha kita tak sebanyak angan-angan kita. Banyak orang Bapak Ibu bermimpi ingin memberikan yang terbaik kepada orang lain, tapi untuk memberikan terbaik untuk dirinya saja dia tidak mampu Bapak Ibu. Tak ada usahanya untuk menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Maka orang seperti ini Bapak Ibu, tulul amal, tak akan pernah merasakan kebahagiaan. Maka doa dan harapan kita Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan untuk kita mencapaikan seluruh doa dan hajat kita. Dan yang paling penting Bapak Ibu, mudah-mudahan kebahagiaan hidup di dunia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan ketika kiamat itu tiba kita masuk ke dalam surganya Allah, itu akan diberikan Allah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Batang gadang lah mau panjik dah hajuran tiang lah mau titih, kerana di situ terletak pangkat tangkai. Sepanjang mau memanjik batang menitih dahan, ko ado tagoyang bungo sedang kampang terletak putiak nalake, telendo buah sedang masak dan capek kaki tangan ambo, ko ado ayah jebunda dan tersinggung bakit kanaik, telendo bakit turun. Ada pengajian yang kurang berkenan rasanya, ambo minta maaf dan sekadang-kadang. Jadi Bapak Ibu maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu ayah bunda sehat walafiat. Kemudian kita dipertemukan kembali oleh Allah. Seandainya pertemuan itu tak terjadi di Masjid Istiqlal, mudah-mudahan nanti pertemuan itu terjadi di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.